Halo rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi dalam channel Ivan Muhammad Secret gitu ya. Saya akan lanjut berkaitan dengan materi yang berhubungan dengan Pranata Komputer Ahli pertama gitu ya. Jadi yang pertama materi pokoknya berkaitan dengan IT Enterprise gitu. Kemungkinan saya akan coba membuat materi yang ya kita coba secara scanning aja gitu ya. Jadi karena sebetulnya tadi saya coba lihat gitu ya materi-materi yang berkaitan dengan IT Enterprise gitu ya, manajemen layanan TI dan lain sebagainya itu ternyata sangat banyak gitu teman-teman. Jadi untuk waktu yang sangat terbatas ini saya akan coba merangkum gitu ya beberapa materi berkaitan dengan Pranata Komputer Ahli pertama ini dengan singkat gitu ya. Jadi teman-teman bisa ada waktu luang untuk belajar lebih jauh gitu ya, mengingat kembali dan membuka kembali catatan-catatan yang mungkin teman-teman sudah punya sebelumnya gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke Google gitu ya. Kita coba lihat dulu gitu apa sih sebetulnya IT Enterprise itu gitu ya. Jadi kita punya gambaran lebih jelas gitu berkaitan dengan IT Enterprise itu apa. Kita coba tadi saya coba melihat gitu ya apa sih IT Enterprise itu gitu ya. Saya melihat ada satu silabus gitu ya dari Undip dan itu akan kita coba bedah gitu ya. Apa itu sistem enterprise gitu. Dari sini kita bisa lihat bahwa pokok bahan kajian atau pokok bahasan pertamanya itu adalah sistem atau perkenalan sistem enterprise untuk manajemen gitu ya. Kita coba lihat di Google, kita coba dalami lebih dalam. Ternyata sistem enterprise atau enterprise resources planning adalah sebuah perangkat lunak yang mengintegrasikan dan mengelola berbagai proses bisnis perusahaan, teman-teman. Jadi di dalam suatu perusahaan itu bagaimana cara agar perusahaan itu tetap berjalan gitu ya, dan untuk segala prosesnya itu bisa dilakukan digitalisasi, dicatatkan, itu kita menggunakan suatu tools yang dinamakan dengan Enterprise Resources Planning. Di dalamnya ada sangat banyak sekali sistem-sistem, bisa berkaitan dengan human capital atau berhubungan dengan HRD, absensi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan bagaimana kinerja kita dinilai oleh suatu perusahaan dengan menggunakan OKRK, dengan menggunakan objektif atau key result dan lain sebagainya. Itu ada dan kita pelajari gitu ya lebih dalam di materi Enterprise Resources Planning gitu ya. Singkatnya seperti itu teman-teman. Saya coba menjelaskan secara cepat aja gitu ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman coba lihat atau gali lebih dalam gitu ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa sistem enterprise itu memiliki beberapa karakteristik teman-teman ya. Di antaranya adalah fleksibel dan dapat diakses secara terbuka oleh stakeholder perusahaan. Sehingga dari berbagai macam lini gitu ya, mulai dari officer sampai manager atau senior manager itu bisa diakses secara terbuka oleh stakeholder perusahaan. Data dapat ditampilkan secara otomatis dan real time teman-teman ya. Ini beberapa karakteristik selanjutnya. Jadi biasanya data yang ditampilkan itu dia sifatnya real dan juga tidak delay ya. Jadi semuanya bisa memonitor satu sama yang lain. Kemudian memiliki standar untuk memproses transaksi yang sama pada jalur yang sama. Memproses transaksi yang sama pada jalur yang sama maksudnya adalah bahwa ketika kita mencoba untuk memproses suatu data gitu ya, itu kita bisa dilihat, kita bisa mengaksesnya secara standar gitu ya. Apakah dia dalam bentuk website atau dia bisa dalam bentuk aplikasi, itu semua memiliki standarnya masing-masing sesuai dengan apa yang dibuat atau diarsitekkan oleh seorang solution architect gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki kontrol untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan yang terkontrol. Jadi biasanya
Sistem-sistem ERP ini dia menyesuaikan dengan bisnis proses daripada perusahaan itu sendiri. Peraturan perusahaan juga berpengaruh gitu ya terhadap sistem-sistem yang dibuat gitu ya. Kemudian ini ada secara singkat beberapa manfaat sistem enterprise, diantaranya adalah integrasi proses bisnis yang dapat menghindari data terisolasi dan mengurangi kesalahan manusia. Efisiensi operasional yang dapat menghemat waktu dan sumber daya, visibilitas real time yang dapat membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih cepat dan terinformasi, sehingga manajemen bisa memberikan semacam decision yang bisa lebih cepat dan juga lebih akuntabel gitu ya. Kemudian yang terakhir, peningkatan pengambilan keputusan dengan akses yang mudah ke data dan laporan yang akurat, skalabilitas yang dapat disesuaikan dengan perubahan dalam skala operasi atau model bisnis. Ini biasanya merupakan beberapa manfaat dari sistem enterprise gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini gitu. Coba kita lihat dulu gitu ya, bahwa sistem enterprise resources planning merupakan atau bertujuan untuk mengatasi batasan-batasan fungsional tradisional dalam organisasi dengan memfasilitasi pertukaran data dan informasi, serta memperkenalkan praktik-praktik bisnis yang umum di antara semua pengguna dalam organisasi tersebut gitu ya. Beberapa paket-paket ERP dijual ke berbagai organisasi klien dalam bentuk modul-modul yang mendukung berbagai proses standar. Beberapa modul antara lain adalah yang pertama berkaitan dengan manajemen aset, teman-teman ya. Jadi bagaimana aset itu dikelola, bagaimana aset itu dicatatkan gitu. Sehingga aset-aset ini bisa dalam tanda kutip diamankan gitu ya oleh perusahaan sehingga tidak ada yang hilang dan lain sebagainya. Kemudian ada juga keuangan, teman-teman. Keuangan dalam bentuk penggajian daripada suatu karyawan gitu kan. Kemudian untuk yang human resources, bagaimana absensi daripada pegawai-pegawai yang ada dalam suatu perusahaan. Kemudian ada industry specific solutions berhubungan dengan bisnis proses daripada perusahaan itu sendiri. Kemudian plan maintenance production berhubungan dengan maintenance dari perusahaan, planning, perencanaan produksi, quality management, manajemen mutu, sales dan distribution, penjualan dan distribusi, dan yang terakhir adalah inventory management atau manajemen persediaan. Biasanya untuk ERP ini itu disesuaikan dengan perusahaannya masing-masing, teman-teman. Jadi nggak harus plek-ketiplek di beberapa poin ini gitu ya. Jadi biasanya untuk ERP ini disesuaikan dengan kebutuhan daripada perusahaannya sendiri. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang dia masih tergolong muda gitu ya, itu biasanya paket-paket ERP ini diperjualbelikan ya. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah bonafit biasanya software ERP ini biasanya dibuat oleh sendiri karena biasanya berhubungan dengan berhubungan dengan keamanan data, kemudian fleksibilitas, itu biasanya dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Ada divisi yang fokus untuk menjalankan atau membuat filenya atau programnya seperti itu ya. Nah ini beberapa manfaat dan fungsi ya. Yang pertama meningkatkan efisiensi, kemudian yang kedua adalah keakuratan data, kemudian yang ketiga adalah mempermudah pemantauan, yang terakhir ada manajemen rantai pasokan yang lebih efektif. Jadi mungkin itu dulu teman-teman, saya nggak cerita terlalu banyak gitu ya. Jadi biar teman-teman tergambar terlebih dahulu gitu ya, berhubungan dengan kerangka berpikir dari apa sih sebetulnya ERP itu. Jadi silakan nanti teman-teman coba cari lebih dalam berkaitan dengan ERP itu sendiri gitu ya. Biasanya kalau dalam SKB pertanyaannya itu kita nggak bisa matok gitu ya, nggak kayak SKD biasanya. Kalau SKD itu nggak akan jauh-jauh dari topik dan juga pembahasan yang sering kita lihat gitu ya di YouTube. Tapi kalau untuk yang SKB ini biasanya itu adalah wawasan kita ya untuk melihat
bagaimana suatu permasalahan atau suatu topik itu seperti apa gitu. Pengalaman saya dulu seperti itu, dan juga biasanya ya ada beberapa soal yang memang kita bisa hafalkan gitu ya teman-teman ya, berhubungan dengan nomor undang-undang atau lain sebagainya. Tapi umumnya materi SKB ini agak luas gitu ya, sehingga teman-teman itu jika bisa coba teman-teman cari informasi sebanyak mungkin. Silakan teman-teman serap ilmu dari berbagai macam sumber, sehingga nanti teman-teman terbuka pikirannya, kemudian wawasannya terbuka, teman-teman insya Allah bisa menjawab SKB CPNS di tahun 2024 ini. Terima kasih teman-teman, semoga sukses. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem integrasi. Terima kasih teman-teman, silakan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.